Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik teori kinetik gas. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, dalam teori kinetik gas, kita itu mengenal yang namanya gas ideal. Nah, jadi gas ideal itu apa sih? Jadi gas ideal itu adalah gas yang mana ketika dia bertumbukan satu sama lain, misalkan ini ada partikel gas dengan partikel gas, tumbukannya ini terjadi secara lenting sempurna gitu. Itulah yang disebut sama gas ideal. Nah, di gas ideal ini ada dua persamaan umum. Sebenarnya sih persamaan cuma satu ya, tapi bisa kita buat menjadi dua persamaan berbeda. Nah, persamaan yang pertama adalah PV sama dengan nRT. Jadi PV nRT ini maksudnya adalah tekanan ya, tekanannya ini dalam satuan Pascal ya pastinya, dikali sama volume gas ya, satuan volumenya itu adalah meter kubik. Itu sama dengan N. N ini adalah jumlah mol gas ya, jumlah mol gas dikali R. R ini adalah konstanta gas ya, konstanta gas, konstanta universal gas yang besarnya adalah besar R 8,31 Joule per mol Kelvin gitu. Dan T-nya ini adalah suhu yang satuannya dalam Kelvin. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat di sini ya, dia itu satuan partikelnya dalam mol ya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah mol ini menjadi jumlah partikel ya, jadi di sini diubah jadi jumlah partikel. Nah, jadi konstanta gasnya itu berubah gitu. Jadi bukan pakai 8,31 lagi, tapi pakainya jadi 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Nah, bedanya cuma di situ ya. Bedanya kalau di sini kita pakainya adalah mol ya, di sini kita pakainya adalah mol, di sini kita pakainya adalah jumlah partikel gitu. Kemudian dalam teori kinetik gas kan sesuai namanya ya, teori kinetik gitu. Jadi gas itu sebenarnya dia memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik ini cuma dipengaruhi oleh satu variabel aja. Variabelnya adalah suhu mutlak ya. Suhu mutlak itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian di sini juga suhu dalam satuan Kelvin dikali K dikali 3/2. K-nya ini adalah konstanta Boltzmann tadi ya, konstanta gas yang pakai 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin gitu. Nah, kemudian selain energi kinetik, kita juga mengenal ada yang namanya energi dalam. Nah, energi dalam ini apa sih? Energi dalam ini adalah total energi yang dimiliki oleh gas itu, keseluruhan energinya gitu. Jadi bukan hanya energi kinetik aja, tapi juga nanti dia ada energi-energi karena gerakan-gerakan lain, gerakan yang di dalam partikelnya itu sendiri gitu. Makanya disebut energi dalam. Nah, besarnya energi dalam adalah kita bisa cari pakai F. F ini dalam bahasa Inggris disebut namanya degree ya, degree of freedom atau derajat kebebasan gitu. Dibagi 2 dikali K dikali T. T-nya adalah suhu mutlaknya. Nah, sedikit tentang degree of freedom. Jadi degree of freedom itu apa sih? Jadi degree of freedom itu adalah ada berapa cara partikelnya itu bisa bergerak gitu. Jadi yang pertama, misalkan kita anggap partikelnya itu adalah monoatomik gitu. Ketika dia monoatomik, maka dia itu kan bergeraknya cuma bisa ke 3 arah ya, yaitu ke sumbu X ya, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z gitu. Dia cuma bisa gerak yang kita sebut namanya gerak translasi. Namun ketika misalnya partikelnya adalah partikel diatomik gitu, atau partikel yang dia itu terdiri atas 2 atom ya, partikel gasnya dengan 2 atom, ini nambah lagi teman-teman. Jadi menambah 2 gerakan lagi. Gerakan yang pertama ya adalah gerakan yang namanya vibrasi.
gitu. Jadi antar partikelnya dia bisa mendekat dan menjauh gitu. Jadi misalkan contohnya itu ada di partikel gas hidrogen H2 gitu. Jadi antar atom hidrogen yang pertama dan kedua itu bisa menjauh dan mendekat. Seperti itu. Dan juga dia ditambah lagi sama gerakan rotasi, yaitu dia tuh bisa berputar gitu. Jadi dia misalkan bisa berputar di sumbu ini gitu. Jadi dia bisa berputar seperti ini ya. Jadi kalau tadi monoatomik itu degree of freedom-nya ya, dov atau F-nya itu adalah 3, maka kalau misalkan dia diatomik ya, dov atau degree of freedom-nya itu adalah 5. Seperti itu, karena dia ditambah sama satu gerakan vibrasi dan satu gerakan rotasi. Nah, degree of freedom atau degree kebebasan ini, dia bukan hanya ditentukan oleh jenis partikelnya aja, apakah dia monoatomik, diatomik, atau poliatomik, tapi dia juga ditentukan oleh suhunya nanti. Jadi ada beberapa partikel, misalnya partikel diatomik di suhu rendah, itu dia belum bisa melakukan gerakan vibrasi. Karena itu nanti degree of freedom-nya tetap 3, seperti itu. Tapi nanti disesuaikan lagi ya dengan masing-masing gas, karena setiap gas itu struktur dari partikelnya, struktur molekulnya itu berbeda-beda. Nah, biar makin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya aja. Yang pertama, di sini suatu gas ideal awalnya menempati sebuah bejana tertutup dengan volume V, suhu T dan tekanan P. Jika bejana diperbesar menjadi 3V dan tekanan menjadi 2P, maka suhu gas menjadi berapa? Nah, kita ingat aja persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Nah, dibilang nih soal ini kan dia jumlah partikelnya itu tidak berubah ya. Karena jumlah partikel tidak berubah, maka bisa kita ubah persamaannya menjadi PV per T itu nilainya nR. Ya, yang mana nR-nya ini dia itu konstan. Begitu. Berarti untuk tahu berapa suhunya, tinggal kita buat persamaan aja. P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dikali T2. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini kan volume bejananya diperbesar menjadi 3V gitu. Berarti kalau awalnya ini adalah V1, nanti volumenya itu menjadi 3V1. Gitu. Lalu tekanannya menjadi 2P, berarti menjadi 2P1. Gitu. Dibagi yang mau kita cari tahu adalah T2-nya berapa. Begitu. Oke. Nah, berarti di sini banyak nih yang bisa kita coret. Yang pertama, P1 dengan P1 kita coret, V1 dengan V1 kita coret. Maka persamaannya bisa kita tukar ya. T2-nya bisa pindah ke ruas kiri, T1-nya bisa pindah ke ruas kanan. Berarti T2 sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6T1. Berarti T2 besarnya adalah 6 kali T1 gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu teman kece. Nah, kemudian kita lihat soal yang kedua. Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal pada kondisi setelah dipanaskan adalah berapa? Nah, tadi kan dari materinya kita sudah tahu ya, kalau misalkan energi kinetik ya, energi kinetik rata-rata itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu suhu mutlaknya saja. Nah, besarnya adalah 3/2 dikali K dikali sama suhu mutlaknya. Nah, suhu mutlaknya di sini di soal ya diberikan ada dua nih. Ada suhu awal sama ada suhu akhir. Kita pakai yang mana? Jelas kita pakai suhu yang akhir ya, yang 27 derajat Celcius. Kenapa? Karena di soal disebut kondisi setelah dipanaskan. Nah, tapi jangan lupa 27-nya ini masih dalam derajat Celcius. Berarti kita ubah dulu jadi Kelvin. Ya, suhu dalam Kelvin itu adalah 27, tinggal kita tambahkan dengan 273. Jadi hasilnya adalah 300 Kelvin. Seperti itu.
Oke, berarti EK-nya tinggal kita hitung aja. 3/2 ya dikali K. K itu adalah konstanta Boltzmann ya. Kalau di soal udah diberitahu itu nilainya 1,4 kali 10 pangkat minus 23 dikali sama suhu mutlaknya yaitu 300. Maka hasilnya adalah 6,3 kali 10 pangkat minus 21. Satuannya adalah joule. Gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, berikutnya kita lihat lagi soal yang ketiga. Sebuah wadah tertutup mengandung gas helium sebanyak 10 mol pada suhu 77 derajat Celcius. Jika helium berkelakuan seperti gas ideal, maka energi dalam sistem adalah berapa? Nah, ketika disebut energi dalam sistem, itu sebenarnya sama aja dengan energi dalam ya. Besarnya energi dalam itu apa? Besarnya energi dalam adalah degree of freedom atau derajat kebebasannya dibagi 2 dikali sama KT ya. Tapi di sini kan kalau kita lihat itu ada 10 mol ya, ada 10 mol. Berarti nanti kalau kita mau cari energi dalam keseluruhan, ini bisa kita kali lagi ya. Bisa kita kali lagi dengan jumlah partikel keseluruhan ya. Nah, lalu ini kan jumlah partikel ya. Ini adalah jumlah partikel. Kita bisa ubah jumlah partikel menjadi mol ya dengan cara sama F/2, N-nya kita ubah jadi mol, K-nya kita ubah menjadi konstanta gas ideal ya. Jadinya F/2 nRT. Lalu kita hitung deh U di sistem itu berapa? Pertama kita lihat di sini gas helium. Helium itu berarti gas yang monoatomik ya. Jadi helium itu dia itu lambang kimianya adalah He ya. Ini adalah gas golongan 8A. Itu pasti dia merupakan gas monoatomik gitu ya. Kalau monoatomik mau di suhu berapapun, dia degree of freedom-nya hanya bisa 3. Kenapa 3? Karena dia hanya bisa bergerak di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z gitu. Dia cuma bisa gerak yang kita sebut namanya gerak translasi aja. Dia nggak mungkin bisa vibrasi dan dia juga tidak mungkin bisa rotasi gitu. Oke, ya sudah, berarti 3/2 nRT. 3/2 dikali N-nya adalah 10, R-nya adalah 8 ya di sini. Hasilnya 8,31 tapi disederhanakan menjadi 8 ya, dibulatkan dikali T. T-nya adalah 77 derajat tapi ini masih suhu dalam Celcius. Berarti kita ubah dulu jadi Kelvin ya. 77 ditambah 273. Maka hasilnya adalah 350 Kelvin. Oke, berarti nanti dikali sama 350. Maka hasilnya adalah 3/2 dikali 10 dikali 8 dikali 350. Hasilnya adalah 4,2 dikali 10 pangkat 4 Joule gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 4,2 kali 10 pangkat 4 Joule. Gimana teman kece? Mudah bukan? Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.